Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Jumat 24 Februari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, mengkritik sebagian ibu-ibu yang suka mengikuti pengajian, namun lalai dalam mengurus anak-anak mereka. Kritikan tersebut disampaikan Mega saat berbicara tentang upaya pencegahan stunting dan peran ibu terhadap perkembangan anak. Sebelum menyampaikan kritik, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP ini dua kali menyebut ucapan beribu maaf kepada yang mendengar. Ia berharap kritik ini tidak membuat dia dibully alias dihakimi. Saya sampai mikir gitu. Ini pengajian iki sampai kapan toh yo? Anaknya Arab diapake, anaknya mau diapain? Ujar Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Apakah pidato Megawati tidak menggambarkan seorang negarawan? Apakah ungkapan Megawati menyinggung perasaan umat Islam? Apa urgensi pengajian dan menuntut ilmu agama bagi kaum muslimin? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu beliau, Bung Ahmad Sastra. Assalamualaikum, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Ahmad? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat dan optimis. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bung Ahmad, menyikapi pidato lagi-lagi Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri soal sebagian ibu-ibu yang suka mengikuti pengajian namun lalai dalam mengurus anak, dinilai tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Apakah pidato tersebut menyinggung perasaan umat Islam, Bung Ahmad? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Tentu saja komentar Megawati ini disayangkan, ya kan? Karena terkesan tidak suka gitu ya, terkesan tidak suka dengan aktivitas pengajian yang notabene merupakan satu kebaikan, satu keharusan, bahkan satu keperluan. Tentu saja komentar-komentar seperti ini akan cenderung ya menimbulkan ketidaknyamanan umat Islam gitu ya pada umumnya, terkhusus kepada ibu-ibu. Ini kan terbukti setelah ucapan itu kemudian beredar begitu banyak komentar-komentar yang ya cenderung mengkritik balik begitu kan. Itu kan terbukti bahwa ucapan itu menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Kan mestinya bukan pengajiannya, mestinya bagaimana solusi stuntingnya itu tidak mesti dikaitkan dengan pengajiannya kan sebenarnya, karena pengajian itu hal yang berbeda lagi sebenarnya. Maka andai pun tidak suka dengan pengajian itu sebenarnya hak pribadi juga sih, nggak ada persoalan juga gitu. Tapi ketika kemudian mengomentari ibu-ibu yang pengajian itu mungkin bahasa gaulnya mungkin usil kali ya. Padahal kan eh, anak-anak itu justru akan lahir menjadi generasi berkepribadian mulia ya. Kalau ibu-ibunya itu paham tentang agama. Lagian kalau pengajian juga anak-anak itu banyak yang dibawa juga, banyak yang diajak pengajian juga, bukan ditelantarkan. Apalagi kemudian kekurangan gizi itu soal yang lain lagi. Ini tidak ada korelasi yang signifikan gitu ya antara pengajian dengan stunting, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Pengajian itu berkaitan dengan kewajiban,
untuk mendapatkan ilmu. Sementara stunting itu kaitannya sebenarnya nanti dengan hal yang lain, bahkan itu hubungannya nanti dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Begitu. Baik Bung, tadi dikatakan walaupun stunting itu tidak ada bahasanya gitu ya Bung dalam konteks kali ini tentang pengajian. Nah, kemudian apa urgensi pengajian dan menuntut ilmu agama bagi kaum muslimin? Apakah setiap muslim wajib mencari ilmu-ilmu agama, Bung Ahmad? Ya, jadi ini sih tidak terlalu sulit ya, karena insya Allah semua orang Muslim bisa memahami dengan baik ya bahwa seorang Muslim itu wajib, ya setiap pribadi Muslim itu wajib menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Tentu kewajiban mencari ilmu ini agar masyarakat atau penuntut ilmu itu memahami hukum-hukum syariah Allah, hukum-hukum syariah itu, hukum-hukum Islam. Sebab setiap Muslim itu kan perbuatannya itu kan berhubungan dengan syariah gitu, berhubungan dengan hukum-hukum. Kalau di dalam, kalau bahasa orang pesantren itu ada begini, fakir qobla anta'zima gitu. Berpikirlah sebelum bertindak. Artinya tindakan-tindakan itu harus difikirkan. Ya, berpikir itu sendiri sebenarnya hubungannya nanti dengan hukum terhadap perbuatan-perbuatan gitu. Artinya apa? Bahwa di dalam Islam itu kan ada hukum-hukum perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tentu ini harus menjadi pemahaman bagi setiap muslim. Nah, itulah kenapa di dalam Islam itu menuntut ilmu itu menjadi wajib itu. Karena untuk memahami perbuatan-perbuatan itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pemahaman terhadap agama ini gitu. Apalagi Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karena itu siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan melihat balasan atau kebaikannya. Dan siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun akan melihat balasan keburukannya. Artinya bicara soal balasan ini kan bicara soal pemahaman sebenarnya, pemahaman terhadap perbuatan. Kalau kita berharap mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, maka kita harus melakukan perbuatan kebaikan. Nah, untuk memahami kebaikan dan keburukan itulah perlu ilmu. Ilmu itu dengan cara mengaji. Nah, disitulah Islam kemudian mewajibkan setiap Muslim itu untuk menuntut ilmu. Kira-kira seperti itu korelasinya itu. Begitu, Mas. Ya. Baik, Bung Ahmad, tadi dipaparkan begitu wajibnya menuntut ilmu. Tapi lagi-lagi sebelum ini viral juga sebelumnya sempat melontarkan saya heran dengan ibu-ibu yang suka goreng-menggoreng. Nah, kali ini ibu-ibu yang suka mengaji gitu. Apakah muslim boleh menjauh dari majelis-majelis ilmu atau malas dalam mendalami ilmu agama, Bung Ahmad? Ya, memang bahkan di dalam Islam itu ya sebuah kebaikan. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada siapa saja, maka Allah akan memberikan kepada dirinya itu pemahaman tentang agama. Ini hadis ya. Artinya bahwa menghadiri majelis-majelis ilmu itu penting gitu, terutama bagi seorang ibu. Karena di dalam majelis ilmu itu kan di
dijelaskan ya tentang hukum-hukum Allah gitu ya, dijelaskan tentang kebaikan dan keburukan, apa itu amal soleh, apa itu amal buruk gitu ya. eh Imam Al Imam Ibnu Al Jauzi mengingatkan kita misalnya ya, ketahuilah bahwa tipuan iblis yang pertama kali kepada manusia adalah dengan membuat mereka berpaling dari ilmu. Coba ini kita renungkan bersama ya. Jadi kalau keengganan seorang muslim, kemalasan seorang muslim menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu itu bagian dari tipuan iblis gitu. Nah, sebab sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Saat iblis mampu memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka iblis bakal mudah menjatuhkan mereka dalam kegelapan atau kesesatan sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, ini tentu eh, mengingatkan kepada kita semua, terkhusus ibu-ibu, pada umumnya umat Islam, tidak boleh kemudian kita menjauhi majelis-majelis ilmu, apalagi malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena setan itu eh, selalu menjauhkan umat Islam dari kebaikan. Sementara majelis ilmu adalah majelis kebaikan. Dan setan itu kan ingin menjerumuskan manusia ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, ke dalam kebodohan, ke dalam ketidaktahuan terhadap hukum-hukum Allah, halal dan haramnya perbuatan manusia. Itu setan ingin menjauhkan umat Islam atau manusia pada umumnya. Nah, kemudian yang berikutnya jauh dari tempat-tempat untuk menimba ilmu. Bagaimana pula kalau yang melakukan itu adalah seorang pemimpin misalnya, maka kebodohan dan kesesatan, bahkan kegelapan, karena tiadanya ilmu, itu kan berarti akan melahirkan kebijakan juga kan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis ilmu. Ilmu itu cahaya, kebodohan kan berarti kegelapan kan. Maka para pemimpin, para pejabat yang jauh dari ilmu, yang tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, maka mereka tentu tidak mengenal agama, tidak tafakuh fiddin. Untuk pribadinya tentu akan apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau melanggar hukum seperti korupsi gitu ya, suap menyuap atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Seorang ayah yang tidak paham tentang agama mungkin akan melakukan KDRT, mungkin akan melakukan perselingkuhan ya. Anak-anak remaja SMA atau SMP yang tidak hadir dalam majelis ilmu, artinya ada kebodohan di sana, maka dia akan melakukan berbagai pelanggaran, kemaksiatan, seperti perzinahan, seperti pacaran, seperti hamil di luar nikah, bahkan hamil di masa masih dalam kondisi sekolah gitu ya. Di sana juga ada LGBT, dan luar biasa ya. Itu sebenarnya kan disebabkan oleh eh, ilmu ya, tidak adanya ilmu agama, tidak adanya kesadaran, tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai agama ini. Nah, disinilah urgensi pentingnya umat Islam untuk hadir di majelis-majelis ilmu, tidak menjauh dari majelis ilmu, apalagi malas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, karena itu eh, sebaiknya komentar-komentar tentang agama ini harus berhati-hati ya, karena pengajian itu kan sebuah kebaikan. Menghadirinya itu untuk mendapatkan cahaya ilmu. Dari cahaya ilmu itu kan akan ditularkan.
Bahkan dari seorang ibu itu kemudian akan em, menularkan kebaikan kepada anak-anaknya. Seperti itu jawabannya. Baik, Bung Ahmad. Nah, begitu pentingnya majelis ilmu yang tadi dipaparkan. Lantas, apa keagungan, keutamaan, kemuliaan, dan keluhuran para ahli ilmu dan majelis ilmu, Bung Ahmad? Ya, memang ilmu itu kan sebuah kemuliaan ya. Di dalam Islam juga, mungkin Islam adalah satu-satunya agama yang sangat-sangat mengutamakan ilmu. Bahkan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sehingga otomatis kemuliaan ilmu ini juga kemuliaan juga bagi penuntutnya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mereka yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula kesaksian para malaikat dan ahli ilmu atau ulama yang menegakkan keadilan. Ini surat Ali Imran ayat 18. Ini menjadi menarik ya, sebagaimana diungkap oleh Ibnu Jamaah ya, bahwa ayat ini mula-mula Allah memulai firman-Nya itu dengan dirinya sendiri. Kemudian berikutnya tentang para malaikatnya, lalu ahli ilmu. Artinya di sini ada tiga poin besar kan? Allah, malaikat, dan ahli ilmu. Ya, ini kan menunjukkan bahwa betapa mulianya kedudukan ahli ilmu gitu. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sungguh yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Orang-orang yang tafakuh fiddin, yang punya ilmu agama, yang memahami hukum-hukum agama, hukum-hukum tentang perbuatan. Mereka lah yang takut kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya ilmu itu kedudukannya sangat mulia. Karena ilmu itu juga mulia. Orang mulia, orang yang sangat memahami kedudukannya. Allah mengangkat derajatnya. Pemahaman dia dengan ilmunya itu menjadikan dia kemudian takut kepada Allah. Takut kepada Allah akan melahirkan akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena yang ditakuti itu Allah. Berarti kan ini sebaliknya. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah artinya apa? Ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah di situ letak kemuliaan ilmu, letak kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian. Baik, Bung. Tadi juga sudah dikatakan gitu, betapa pentingnya majelis ilmu dan juga tadi juga dipaparkan ketika seseorang yang nir ilmu atau memiliki ilmu yang tidak kompeten maka akan melahirkan kebijakan yang zalim ataupun tidak tepat sasaran, kemudian adanya LGBT dan pelanggaran lain-lainnya. Kemudian lantas ketika ibu-ibu mengaji itu pentingnya apa, Bung Ahmad, menurut Anda? Ya, apalagi ini ya khusus untuk ibu-ibu ini kan memang kritiknya juga tentang ibu-ibu ya secara khusus gitu ya. Justru ini menjadi sangat penting ya. Memang di masyarakat itu kan kalau kita lihat ya, ibu-ibu itu memang faktanya lebih rajin pengajian dibanding bapak-bapak memang. Mungkin karena bapak-bapak itu kan mencari nafkah itu ya. Nah, tapi bukan hanya soal itu, ada soal yang lebih penting lagi bahwa seorang ibu itu kan pendidik
anak-anaknya di rumah, gitu kan. Itu penting sekali kita pahami ya. Ibu-ibu itu kan dia mendidik anak-anaknya di rumah. Artinya baik buruknya generasi, baik buruknya anak-anak itu kan sangat bergantung kepada peran ibu-ibu ini kan. Kalau saya meminjam eh, kata-kata oleh penyair Mesir, Hafiz Ibrahim, beliau katakan begini, ibu adalah madrasah atau sekolah. Jadi ibu itu dianggap madrasah atau dianggap sekolah. Berarti madrasatul ula, madrasah yang pertama. Kenapa madrasah yang pertama? Karena ibu-ibu itu kan mendidik sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian lahir seorang bayi, itu kan belum sekolah kan, tetapi kan sudah dididik oleh ibunya. Sebelum dia usia sekolah sudah dididik di rumah, ya kan? Maka jika Anda mempersiapkan dengan baik kaum ibu, ini kata Hafiz Ibrahim ya, berarti Anda mempersiapkan dengan baik generasi keturunan yang baik. Jadi ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Ibu-ibulah yang kemudian berkewajiban secara langsung mendidik anak-anaknya. Dari kandungan sampai bayi lahir, sampai bahkan sampai balik nanti. Itu oleh ibu. Nah ini kan luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana kalau madrasahnya itu tidak punya ilmu? Kita bayangkan madrasahnya tidak punya ilmu. Kadang-kadang saya berpikir ya ketika melihat eh, perilaku remaja, kan ini siapa ibunya, ini siapa ayahnya, mereka sedang ada di mana, apakah mereka tidak diajarkan agama ini, tidak diajarkan adab, tidak meninggalkan sholat, kan mereka itu hidup di jalanan. Ini kan luar biasa ya. Jadi eh, memahami segala aspek Islam ini sehingga dia itu tafakuh fiddin, punya pemahaman agama yang kafah, yang luas tentang hukum-hukum perbuatan, bahkan tentang hal-hal yang lain yang lebih luas lagi. Tentu ini nanti akan menjadi madrasah yang ilmunya itu banyak gitu, ilmunya itu bermanfaat. Kemudian disampaikanlah kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkepribadian Islam, anak-anak yang mulia akhlaknya, anak-anak yang luas pemikirannya, dan tentu berkepribadian Islam, punya pola pikir yang Islami, punya pola sikap yang Islami. Nah ini tentu gambaran ibu sebagai madrasah cukuplah, cukuplah untuk menjadi alasan betapa pentingnya ibu-ibu itu menghadiri majelis-majelis taklim. Demikian Mas. Baik Bung Ahmad, tadi sudah dijabarkan begitu panjang terkait pentingnya ibu-ibu khususnya dalam menghadiri majelis ilmu. Jazakallah Bung Ahmad untuk Ya, kesempatannya sama-sama. kali ini. Mudah-mudahan Bung Ahmad senantiasa diberikan kesehatan dan Amin, keberkahan amin oleh ya Allah Allah. Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan Bung Ahmad. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikian program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita tidak dipalingkan oleh Allah dari majelis ilmu karena tipu daya iblis dalam membawa manusia ke dalam kesesatan seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Ahmad, khususnya ibu-ibu yang memiliki peran sebagai madrasah pertama yang mendidik sejak kandungan. Justru harus didorong untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, majelis ilmu yang ada. Karena tadi peranan ibu yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif sehingga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat.
Saya Anggi Suwarnadi beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.